Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Febri Valentina, Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 202323050006 akan menjelaskan tugas makalah yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Khairul Eskom Mkom. Dengan judul makalah yaitu Perancangan Jaringan Komputer Disklei berbasis Linux Terminal Server pada proyek sistem operasi Ubuntu 8.04. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan teori 2.1 tentang jaringan komputer disklei. Jadi, jaringan komputer disklei adalah suatu jaringan komputer atau mesin yang dapat beroperasi tanpa adanya dukungan media penyimpanan lokal. Ini tidak berarti bahwa mesin tidak mempunyai disk sama sekali. Semua data disimpan terpusat pada satu server jaringan komputer disklei. Jaringan komputer disklei memulai operasi dengan memanggil sistem file dari server jaringan disklei, bukan dari storage lokal, seperti yang biasa digunakan. Proses disklei akan membantu komputer klien untuk dapat mengaktifkan sistem operasi tersebut dengan mengeksekusi file kernel di sisi komputer klien. Selanjutnya di teori 2.2, teori mengenai Linux Terminal Server Project LTSP atau Linux Terminal Server Project adalah aplikasi untuk membangun jaringan thin client atau disklei. Client server LTSP disebut thin client karena komputer klien hanya digunakan untuk menjalankan sistem operasi minimal, sedangkan semua program aplikasi dijalankan di server. Jaringan LTSP juga disebut disklei karena komputer klien tidak bekerja dengan hard disk sendiri. LTSP pada intinya adalah satu set script yang memungkinkan kita menampilkan server di klien. Tentu saja, di dalamnya jauh lebih kompleks. Ada fasilitas remote boot, remote file system, hardware auto detection, remote multimedia dan output, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya pada slide keempat mengenai perancangan dan implementasi. 3.1 Kebutuhan sistem dalam perancangan jaringan komputer disklei. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu spesifikasi server, thin client, dan bootbed host. Yang ke A itu spesifikasi server. Poin pertama, penggunaan memori pada server mengacu pada formula 256 ditambah 192 dikali user megabyte, di mana dalam percobaan ini menggunakan 4 buah klien, sehingga jumlah memori yang dibutuhkan adalah sebesar 256 ditambah dengan 192 dikali dengan 4 sama dengan 1204 megabyte. Poin yang kedua, prosesor. Seberapa cepat prosesor yang dibutuhkan tergantung dari aplikasi apa yang akan dipergunakan. Dalam percobaan penelitian ini akan digunakan aplikasi seperti OpenOffice, GIMP, dan Firefox. Dan prosesor yang digunakan adalah prosesor Core Duo 2400 MHz. Nah, pada slide yang kelima, bagian B-nya itu spesifikasi thin client. Poin pertamanya, prosesor yang digunakan di klien minimal adalah di atas 533 MHz. Poin yang kedua, memori yang digunakan minimal adalah 48 MB. Dan poin yang ketiga, video card yang digunakan minimal 32 MB. Bagian C, boot method client. Pada jaringan komputer disklei, melakukan proses booting melalui jaringan menggunakan program yang disebut network bootloader. Dalam percobaan, metode booting yang digunakan adalah menggunakan PXE atau Preboot Execution Environment.
Klien yang tidak memiliki LAN card on yang sudah mendukung PXE akan ditambahkan dengan LAN card eksternal yang mendukung PXE. Pada penelitian digunakan LAN card eksternal menggunakan Realtek RT-L8139D. Pada slide yang ke-6 3.2, spesifikasi perangkat yang digunakan dalam percobaan ini. Spesifikasi hardware yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu server. Poin pertama, prosesor Core Duo 2400 MHz. Poin kedua, memori DDR 21 GB. Poin yang ketiga, hard disk 20 GB 7200 RPM. Poin yang keempat, LAN card 10/100 Mbps Realtek. Poin yang kelima, switch atau hub 100 Mbps. Poin yang keenam, VGA onboard 128 MB share memory. Dan poin yang terakhir, sistem operasi Linux Ubuntu 8.04 ditambah dengan LTSP 5.0. Di bagian 8, klien 1. Poin yang pertama, prosesor AMD 1100 MHz. Poin yang kedua, memori SDR 128 MB. Dan poin yang ketiga, LAN card 10/100 Mbps Realtek. Dan poin yang terakhir, VGA onboard 32 MB share memory. Dan yang terakhir C, klien 2, 3, 4. Tambahan komputer 5, 6, 7, dan 8. Poin yang pertama, prosesor Pentium D1100 MHz. Poin yang kedua, memori DDR 512 MB. Dan poin yang ketiga, LAN card 10/100 Mbps. Dan poin yang terakhir, VGA onboard 32 MB share memory. 3.3 Skenario pengujian. Pengujian pada ini telah diuji beberapa parameter, yaitu yang pertama A, performasi CPU server ditinjau dari segi CPU utilization. Yang ke B, penggunaan memori dengan jumlah 8 klien dengan mengacu kepada spesifikasi hardware pada poin 3.2 dengan skenario sebagai berikut. Poin pertama, thin client tidak menjalankan aplikasi apapun. Yang kedua, thin client menjalankan aplikasi OpenOffice. Yang ketiga, thin client menjalankan aplikasi game. Yang keempat, thin client menjalankan aplikasi Firefox. Slide ke-8. 3.4 Pengujian dan analisa CPU utilization. Pada pengujian diketahui seberapa besar penggunaan CPU utilization LTSP server ketika melayani 8 buah klien, di mana klien menjalankan aplikasi OpenOffice, GIMP, dan Firefox. Data yang diperoleh adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Grafik CPU utilization 8 klien menjalankan aplikasi OpenOffice, GIMP, dan Firefox. Pada slide yang ke-9 pada gambar 2, sampling CPU utilization server ketika 8 klien menjalankan aplikasi OpenOffice. Dari gambar 1 dan gambar 2 dapat diketahui bahwa dari ketiga aplikasi yang diuji coba, OpenOffice menduduki penggunaan CPU paling banyak, yaitu 41,61% untuk user, 4,75% sistem, dan 53,57% idle. Sedangkan posisi kedua penggunaan CPU paling banyak adalah ketika klien menjalankan aplikasi GIMP dengan 9,14% user, 3,3% sistem, dan 87,61% idle. Dan ketika klien menjalankan aplikasi Firefox didapatkan 5,48% user, 1,9% sistem,
dan 91,24 idle. Semakin besar persentase dari nilai idle, menunjukkan bahwa CPU tidak terlalu sibuk. Penggunaan CPU dengan ketiga aplikasi tersebut masih dalam keseimbangan, yaitu 65-70% untuk user, 30-35% untuk system time, dan 0-0,5% idle time. Pada slide yang ke-10, 3.5 pengujian dan analisa penggunaan memori LTSP server. Dalam pengujian penggunaan memori LTSP server digunakan perintah free untuk pengambilan data, di mana perintah free menampilkan total jumlah memori yang digunakan dan jumlah memori yang tidak digunakan. Perintah ini juga menampilkan swap dalam sistem. Pada pengujian ini, ingin diketahui seberapa besar penggunaan memori LTSP server ketika melayani 8 buah klien. Pada slide yang ke-11 pada gambar 4, sampling penggunaan memori server ketika 8 klien tidak menjalankan aplikasi apapun dari gambar 3 tadi dapat diketahui bahwa dengan 1 giga memori, ternyata server mampu menangani klien sebanyak 8 buah. Penggunaan memori atau usage terbesar sebanyak 1.016.402.93 KB pengalokasian swap muncul ketika nilai free memory di kisaran 17.000 KB pada saat klien berjumlah 7 buah. Dan pada slide ke-12 gambar 5, grafik penggunaan memori LTSP server ketika klien menjalankan aplikasi OpenOffice. Nah, dari gambar 5 ini dapat diketahui bahwa dengan 1 giga memori, ternyata server mampu menangani klien sebanyak 8 buah, di mana klien menjalankan aplikasi OpenOffice. BO dan BE ini menunjukkan bahwa swap hanya dialokasikan akan tetapi tidak dipergunakan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan jumlah memori 1 GB pada server ketika 8 klien menjalankan aplikasi OpenOffice. Pada gambar yang ke-6, sampling penggunaan memori server ketika 8 klien menjalankan aplikasi OpenOffice. Pada slide yang ke-14, gambar ke-7, grafik penggunaan memori LTSP server ketika klien menjalankan aplikasi GIMP. Pada slide yang ke-15, di gambar 8, sampling penggunaan memori server ketika 8 klien menjalankan aplikasi GIMP. Dan pada slide yang ke-16 di gambar 9, grafik penggunaan memori LTSP server ketika klien menggunakan aplikasi Firefox. Dan pada slide yang ke-17, yaitu gambar 10 yang terakhir, sampling penggunaan memori server ketika 8 klien menjalankan aplikasi Firefox. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai materi perancangan jaringan komputer display berbasis Linux Terminal Server Project pada sistem operasi Ubuntu 8.04. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.